Dari mana tadi? Majelis apa tadi? Mustafa, ya. Itu meskipun mutolaahnya banyak, tapi kurang realistis dan kurang memahami taklil yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Karena begini Pak, taklil Imam Nawawi kenapa idza lam yumkin an-nasiha fi sir maka falyaf'ahu al-alaniyah, alasannya li annahu la tadiul hak, supaya tidak menyia-nyiakan aslul haknya. Aslul hak berupa nasihat. Tadi sudah saya baca ibarat di awal bahwa munaswah itu pertama bitakdimin nushi, waman lam yastati al-wusul ilaihi yuballigh man yusilu ilaihi an-nasiha minal ulama wal ujha. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung dengan DPR, solusinya apa? Kita sampaikan saja kepada Dewan Muharrir atau Dewan Musyawarah supaya menasehati apa? Pemerintah. Artinya masih ada cara, bukan kola yumkin. Tetap masih ada cara. Itu masalah iklan. Bentar, sebentar sebelum sampean lanjutkan, saya ingin meminta, mana tadi ya? Raudatul Ulum ya? Raudatul Ulum untuk menyiapkan gambaran dari Iskotul Haibah habis ini. Silakan lanjutkan. Terus masalah tadi Pak, Iskotul Haibah itu bukan menjadi taklil tidak diperbolehkannya ingkarul umaro fil jahri. Alasan sebenarnya, saya baca kitab sorehnya, ada di An-Nukul As-Sorihah, gini, Fannasihah liwaliyil amri yajibu wa yustaratu likauniha syar'iyatan antakuna sirron bimakna annahu la ya'lamu biha min jihatin nasih illa huwa. Yang tahu seharusnya malah pemerintah tok, enggak merembat yang lain. Wa alla yatahaddasa biha bi annahu nusiha wa amala kadza. Tidak kita ceritakan bahwa Umaro telah kita nasihati dan Umaro telah melakukan hal ini enggak usah kita bicarakan semuanya. Alasannya apa? Li annahu ini taklilnya Pak. Anda itu dengan teman-teman itu sampean ke timur, teman-teman ke barat. Ini taklilnya Kenapa? Pak. Karena sampean itu terus memperkuat ibarat yang sir. Banyak tumpo-tumpo itu di kitab. Maksudnya begini Pak. Nah, cuman teman-teman menghadirkan ini ada loh. Ibarat-ibarat yang diperbolehkan alania. Cuman tidak tepat Pak. Tidak tepatnya yang tidak tepat? Masih mungkin. Ibaratnya bilang boleh jahriyah ketika idza lam yumkin. Ketika nggak mungkin kita bertemu itu langsung. Satu. Nah, nomor dua, ada lagi ibarat terus yang mana? Yang memberikan pembatasan bahwa jahriyah, alania itu tidak diperbolehkan karena takut nanti kena orang lain. Nah, tapi masalah kalau takut dirinya sendiri saja nggak masalah. Kita lihat fakta Pak. Mafsadahnya itu bukan cuma dia kalau mengibarkan dia dihukum. Ada mafsadah berupa tafarukul kalimat. Tafarukul kalimat itu mafsadah am. Cangkupannya umat banyak, bukan hanya sekedar personal. Itu cangkupan banyak. Apa itu tafarrukul kalimat itu apa itu? Tafarrukul kalimat. Perpecahan kalimat. Itu kan doror yang am, bukan dia sendiri yang menerimanya. Sudah. Terus apalagi masalah yang tadi. Iskotul Haibah. Iskotul Haibah itu bukan menjadi alasan tidak diperbolehkannya jahru. Alasan yang sebenarnya li annahu rubbama afsada al-murad minan nasihat bi dzikrihi wa sa'bi qabulin nasiha ba'da istihari an-nawaliyal amri nusiha. Kalau nasihat itu konsepnya terang-terangan, maka pemerintah akan sulit menerima. Ini sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Banyak pemerintah yang kontra dan malah menjelek-jelekan rakyat yang menasihati dengan terang-terangan. Itu malah akan sulit diterima oleh pemerintah kalau nasihatnya itu tidak sesuai dengan aturan. Oke. Yang Iskotul Haibah. Gini. Tanggapi Iskotul Haibah Pak. Ya, silakan. Gimana? Belum selesai. Gini, pertama yang mengiskali Iskotul Haibah itu belum ada ibaratnya. Saya bacakan ibaratnya. Gini, Iskotul Haibah itu konsepnya sama. Itu apa? Ar-Ra'yah Ma'sulton konsepnya itu apa? Kalau mau sedih hanya at-ta'rif wan nushi. Kitab Ittihafus Sada Al-Mutakin menjelaskan konsep masyarakat pada pemerintah itu hanya dua, gak boleh lebih. Hanya ta'rif sama nasihat. Kalau hujum yang sampai Iskotul Haibah itu tidak boleh. Konteksnya hujum Pak. Hujum itu surahnya apa? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar ra'yah ma sultan fal amru fihi asyaddu minal walid. Falaisa ma'ahu illa ta'rif wan nushu al-latif. Fa ammarud ba asalithah fa fihi nadar min haitsu annal hujuma ala ahdil amwal al-mausubah ila angkor yakadu yufti ila kharqi hijabi haibatihi. Jelas ya? Jadi konteks Iskotul Haibah itu hujum Pak. Dan sesuai peraturan dalam kitab Ithafus Sada, konteks masyarakat pada imam hanya dua, takrif sama nusi. Kalau mau diiskalkan nasihat boleh dengan alasan tidak ada iskotul mur'ah, kurang pas karena ibaratnya bahasnya hujum. Jelas ya pimpinan?
Jelas. Jadi gak usah disinggung lagi karena salah pemahaman ibarat itu. Oke. Ibaratnya dilihat. Satu lagi terakhir, ayo. Yang masalah hibah tadi, dari pondok mana tadi itu, yang belakang lah, itu katanya menyamakan praktek hibah dengan nasihat. Realitasnya itu salah, Pak. Hibah dengan nasihat itu beda. Hibah itu tidak boleh ketika bidzikri hoibatil muhtab. Ketika muhtabnya ketika tidak ada. Kalau nasihat itu justru syarat diperbolehkannya ketika yang tahu hanya yang dinasihati, seperti yang ada di Nukul As-Shorihah tadi. Maka dua konsep antara hibah dengan nasihat sudah sangat bertolak belakang. Sudah. Oke, gini. Saya bisa memahami apa yang dimaksud oleh Pondok Pesantren Al-Anwar, bahwa pada intinya dia tidak menafikan ada kondisi-kondisi yang mana diperbolehkan untuk melakukan nasihat alaniyah. Tapi dalam kondisi sekarang, ya, dalam kondisi yang sesuai dengan deskripsi, ini masih dimungkinkan untuk melakukan nasihat-nasihat secara sirron. Oleh karena itu, nasihat-nasihat yang dilakukan secara alaniah ini tidak diperbolehkan, katanya seperti itu. Itu nomor satu. Nomor dua, konsep tentang nasihat itu tadi ada sempat yang bilang dari besok ya, bilang bahwa nasihat secara alaniah itu diperbolehkan dengan catatan tidak ada iskotul haibah, itu dibantah bahwa itu bukan konsep nasihat, tapi itu konsep al-hujum ke akhdil amwal katanya. Seperti halnya langsung ngambil uang zakat misal yang nggak ditunaikan oleh amil atau apa, misal pemerintah melakukan korupsi. Nah itu hujum seperti itu tidak diperbolehkan karena yakadu yufdi ila iskotil haibah. Seperti itu. Silakan saya berikan hak jawab dulu ya kepada Mustafa dan juga Raudatul Ulum. Sebentar, yang lain sabar. Habis ini dapat giliran semuanya. Bisa jawab, saya lempar yang lain. Coba. Kalau kita bahas masalah itu harus kontekstual ya, jangan tekstual. Kalau kita melihat realita Indonesia pada zaman sekarang, itu nggak mungkin kita melakukan kritik terhadap pemerintah itu secara sirron, tukang truk datang ke Presiden Prabowo terus mengatakan aspirasinya secara sembunyi-sembunyi itu kalau kami rasa nggak mungkin. Kalau kita melihat ibarat yang ada yang tadi kami bacakan, konsep melakukan amar ma'ruf ataupun melakukan nasihat kepada imam secara sirron itu kan dengan catatan ketika memang hal tersebut imkan untuk dilakukan. Kemudian dalam konsep alaniah itu ketika memang tidak mungkin kita melakukan secara sirron, dan catatan selanjutnya adalah supaya apa kita bisa melakukan atau diperbolehkan untuk melakukan nasihat secara alamiah itu adalah li alla yudi'a al amro. Kalau kita melihat dalam konteks yang ada dalam zaman sekarang, konteks Indonesia, kalau seandainya kita itu tidak melakukan amar ma'ruf atau tidak melakukan nasihat secara alamiah, pemerintah Indonesia akan terus seperti ini. Kondisinya tidak akan pernah berubah. Al-amru atau kemaslahatan yang harusnya pemerintah lakukan kepada rakyatnya itu tidak akan pernah terpenuhi. Itu pertama. Artinya konsep alamiah dalam permasalahan kita, konteks kita itu yang harusnya kita tidak bisa menggunakan konsep sirron yang tadi dibawakan Oke, oleh terima kasih. Langsung, ya, baik. Langsung. Habis ini tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sarang niku perlu tahqiqul manaqiyah. Dalam arti bukti dilegalkan bagi rakyat Indonesia untuk mengutarakan keluh kesahnya. Dalam artian sebentar kulur tahqiqul manaqiyah. Bahwa iskotul haibah itu konsepnya bukan at-tahqiq. Ngeten, manhatul ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dari rakyat Indonesia sendiri, kita itu dibebaskan untuk berekspresi. Itu yang pertama. Dalam arti ketika memandang secara hukum, selagi Sudah berekspresi, begini. Langsung saya minta kepada musyawirin semuanya. Ya, ada enggak ibarat atau konsep yang secara jelas
yang secara jelas memperbolehkan at-ta'rif wa nushu ala niatan kepada para pemimpin, kepada ulatul umur. Gantian yang lain, saya cari yang belum. Al-Falah, Peloso. Ya. Ya, Blok Agung, kasihan jauh. Baik sudah. Al-Azhar mana Al-Azhar? Jauh-jauh Pak. Ya udah Al-Azhar Mesir. Tenang, Al-Baqarah. Mana aja tadi? Blok Agung ya? Oh ya, Peloso. Langsung apa yang saya minta. Terima kasih waktunya moderator. Tadi kalau dari Al-Anwar mengatakan bahwasanya dalam kaus kita ini tidak bisa diarahkan sebagai nasihat yang sirri, sehingga ini adalah nasihat yang sifatnya alaniyah dan hukumnya haram. Padahal kalau kita mengkaji konsep nasihat secara alaniyah, memang untuk bagi rohiyah kepada sultan ini tidak boleh yang namanya alaniyah. Namun ternyata ketika nanti ada sebuah keadaan yang menuntut untuk alaniyah, maka nanti hal itu dilegalkan. Gini, Langsung ke yang saya minta, bahwa an-nushu itu boleh secara alaniyah. boleh. Ada. Iya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Faidul Qadirnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhu nasihatuhu ala kulli halin ayla yabagi lahu ayasruka nusquhu fi halin minal ahwali alal wajhi al-lahiq bihasabi ma yaqtadi al-maqam. Ini poinnya. Fa in tadu al-iqlanu fu'ila wa in tadu al-israru la ya'lanu. Intaha pun. Berangkat dari konsep nasihat, syariat menganjurkan kita untuk menasihati kepada siapapun. Entah itu kepada pemimpin ataupun muslim yang lain, ini harus kita nasihati kalau memang salah. Namun, kelegalan nasihat ini juga melihat pada muktadul makamnya. Kalau nanti pada hari ini kita nggak bisa menyampaikan aspirasi, tidak bisa untuk menyampaikan nasihat kita dengan cara sirri, maka nanti boleh bagi kita untuk menyelesaikannya atau menyampaikan nasihat dengan cara alaniah. Sehingga kalau pada hari ini semisal kita dengan cara mengirimkan surat atau kita mendatangi presiden atau mendatangi pejabat, kita nggak bisa menasihati mereka, maka boleh dengan cara alaniah. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh mempersempit bahwasanya yang namanya nasihat ini harus sirri. Walaupun memang secara asal nasihat harus pada sirri, namun ketika nanti sudah tidak mungkin untuk sirri dan juga boleh alaniah, maka nanti kita boleh melaksanakannya. Ya, sama saja. Oke, yang lain tadi mana? Blok Agung ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gantian dengan Johnny. Oke. Yang pertama, dari para musyawirin tadi mengatakan bahwasanya ini konsep alaniyah, konsep nasihat. Kemudian membahas mengenai nasihat secara siron atau alaniyah. Padahal kita takikkan dulu, konsep nasihat niku orangnya niku harus hadir. Konsep nasihat niku orangnya harus hadir. Sehingga Lanjut. ini tidak masuk konsep nasihat baik secara siron. Itu nanti habis ini saya akan menawarkan konsep lain. Cuman sampean perjelas dulu. Boleh enggak? Nasihat itu dilakukan secara alaniah, secara mutlak. Ini dari awal sebenarnya pembahasannya Habis ini, tenang. Habis ini akan saya minta lagi konsep-konsep alternatif sebelum saya lemparkan ke perumus. Oke, Mustafa Mawan nih. Berarti Blok Agung. Tadi yang nomor 3 apa tadi? Mustafa. Al-Azhar Pak.
Al-Azhar. Al-Azhar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kan kalau kita merangkai daripada konsepnya, satu alasan kenapa nanti tidak diperbolehkan nasihat alaniyah karena adanya suatu tasahul nas, gampangannya. Karena apa? Takut masyarakat itu menyepelekan sehingga mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah kan itu. Sehingga apakah nanti dalam esensi nasihat alaniyah itu ada mustasnayat ataupun ada musawek yang nanti mengantarkan boleh sir jahron. Kalau kita terapkan dari beberapa syaratnya, oh ternyata ada dalam konsep nasihat alaniyah itu kan ataupun dalam membahasakan gibah yang binasihah itu pun ada yang perbolehkan selagi ayat kuro dari kali azinus sinas watabau dihimi anhu. Nah, dalam artian apakah bendera One Piece di sini bisa dikatakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar ataupun untuk memberitahu bahwasanya supaya para masyarakat menjauhi hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Jelasnya itu diperbolehkan. Itu satu. Kalau konsep syarat dalam gibah nasihat alaniyah boleh. Terus kalau dalam masalah bil jahrinya ataupun kita harus muradi bil jahri seperti apa? Kalau dalam kitab At-Tanwir membahasakan wal murad bil jahri itu maya blugu ila asma'in nas itlaisa asira bil qaul fi nafsin natik mimma yang syau'anhu durrun. Makanya ada dalam nas Quran tuh bahasanya la yahibbu wa su'a minal qauli illa man dzulima. Kita ngambil dari konsep ini bahwasanya apakah dari amrun ataupun nashunya tersebut kepada orang yang zulim boleh jahriyah amla? Jelasnya boleh. Karena untuk yusiru fi nufus samiin nufuron, supaya orang yang mendengar tidak melakukan dan mencegah menghela hal yang dilakukan oleh para pemerintah. Itu satu dalam nas Al-Quran la yuhibbullahu asu bil qauli illa man dzulima. Oke, Itu. terima kasih. Tanggapin langsung. Kalau kami Sebelum saya lemparkan ke dalam esensi sebelum kita minta pencerahan ke perumus, saya ingin meminta jawaban alternatif. Dari tadi kita langsung memvonis bahwa pengibaran bendera One Piece itu adalah nasihat. Ada nggak konsep lain selain nasihat yang sampean rasa itu cocok dengan situasi ini? Stogiri sudah tadi, nanti lagi ya. Konsep lain. Lima langkap ini mana? Bangkalan, Madura, boleh. Darul Mafatihil Ulum, mana itu? Ya wes itu. Tarbiyatun Nasyid. Ya, Blok Agung juga. Bagaimana cara membuat gaya foto keluarga dengan AI? Pertama, buka aplikasi Doa, kemudian klik edit gambar, unggah foto keluarga. Langsung mana tadi? Nomor satu siapa tadi? Oh ya, ada Likman. Langsung minta mic. Konsep selain nasihat dalam pengibaran bendera One Piece. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Ponpes Darul Lima Langkap, Madura, biar tahu. Dari Madura ingin mengatakan bahwa ini termasuk dalam konsep kebebasan berbicara atau kita bahas Hurriyatul Qaul. Yang mana Hurriyatul Qaul ini sangat jelas sekali tidak bertentangan sama sekali dengan pemerintah. Itu yang pertama. Sebentar dulu. Itu yang pertama. Saya jelaskan prinsip-prinsip ya. Ya. Silakan boleh ya pakai konsep Hurriyatul Qaul, Ya. silakan boleh. Ya. Tapi saya mohon
ada dasar kitab salafnya. Apa konsep yang terkandung di dalam kitab-kitab salaf, baik itu syarah hadis, tafsir? Boleh, silakan. Monggo. lam yujad nataij. Ya. Dari Tafsir Al-Jani. Dari kitab Tafsir Al-Jani. Jadi saya terangkan dulu ya sebentar. Ya, udah. Saya terangkan dulu bahwa ini ada namanya Hurriyatul Qaul. Hurriyatul Qaul ini adalah kebebasan berbicara. Saya terangkan dulu secara umum, nanti akan dibacakan ibaratnya. Secara umum Hurriyatul Qaul ini memang tidak dilarang. Karena secara hukum saja rakyat Indonesia mengatakan sesuatu kritik atau semacam apapun itulah, kritik secara terang-terangan saja itu diperbolehkan. Nah ini dalam kasus ini kita memakai bendera loh, bendera yang mana ini masih abu-abu. Ini kritik apa enggak? Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita katakan ini Hurriyatul Qaul, ya masuk. Soalnya ini ada asas kebebasan berpendapat, bahkan itu diterangkan sendiri oleh pemerintah bahwa boleh memakai asas kebebasan berpendapat. Ini kok kitabnya akan ditebakkan ke teman saya. Bismillahirrahmanirrahim, mengenai konsep Hurriyatul Qaul. Abad asyari'atu Hurriyatul Qaul wa ja'alatha haqqan likulli insanin. Bal ja'alat al-qawla wajiban 'alal insani fi kulli ma yamussul al-akhlaq wal masalil ammah wan nadhamil am wa fi kulli ma tutabarahu syariat mungkaron. Jadi ketika adanya kemungkaran seperti halnya tasarruful imam, yang mana tasarruful imam ini tidak ala manutun bil maslahah kepada rakyatnya, maka ini boleh hukumnya rakyat untuk apa? Untuk mengkritisi pemerintah yang mana tasarruful imamnya ini tidak manutun bil maslahah kepada rakyatnya. Makanya di sini kami dari Darul Hikmah mengatakan bahwasanya konsep Hurriyatul Qaul ini sangat cocok untuk apa? Untuk menjadi landasan bagi kasus yang kita bahas kali ini. Oke, terima kasih. Langsung pondok kedua. Ini Darul Mafatil Ulum. Apa tadi yang saya tunjuk tadi? Darul Kedua Mafatil dulu apa? Bukan, kedua itu Darul Ya. Mafatil Ulum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut kami dalam permasalahan pengibaran bendera ONPIS itu kami anggap itu sebagai ta'rif. Dalam artian sebagai ta'rif. Sebagai ta'rif dalam artian menunjukkan simbolisasi kritik kepada pemerintah. Dalam permasalahan kritik pada pemerintah itu melihat orangnya. Andaikan orangnya itu alim, ya pastinya kita dengan cara memberi petunjuk. Kalau kita sebagai rakyat jelata, pastinya ya dengan itu tadi, dengan mengkritik pakai simbolisasi bendera One Piece. Kenapa ini sampai nanggap sebagai tarif? Sebagai tarif karena begini, dalam permasalahan tarif itu kan bendera One Piece tujuannya itu kan supaya mengkritik pemerintah. Artinya menunjukkan sebuah kesalahan daripada pemerintah, artinya mengutarakan kesalahan kekurangan dari pemerintah, seperti itu tadi pembekuan bank. Oke, tarif ya, dan Ya, tarif itu boleh. Ya, tarif itu diperbolehkan, tapi melihat orangnya kami tatbikan dengan permasalahan nasihat. Kalau orangnya alim, pastikan menunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau orangnya seperti rakyat, itu berarti menunjukkan dengan cara mengkritik seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung yang ketiga tadi apa? Iya, betul gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ipat, kau tidak gagah aku. Ngapain kemari? Kami dari Jamiah Tarbiyatul Nasihin, intinya ekspresi masyarakat itu terhadap pengibaran bendera One Piece itu saya usulkan adalah konsepnya Asyuriyah sama Al-Istihza. Mohon maaf, apa? Intinya ekspresi masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece itu adalah bentuknya adalah bentuk Asyuriyah sama Al-Istihza. Apa nggak dengar saya? Istihza. Oh, istihza. Oke, Nggak boleh Istihza sama berarti ya? Asyuriyah. Intinya itu.
Ya, istihza ya intinya ya. Oke. Kenapa kok Anda menganggap kami ini sebagai demikian? istihza? Oke, kenapa kami konsep demikian? Karena kan dalam deskripsi masalah itu sudah jelas. Ini adalah momennya itu adalah momen saat pengibaran bendera merah putih. Nah, sehingga bentuk masyarakat tersebut mengibarkan bendera One Piece itu seolah-olah adalah hanya ngece atau bahasanya menghina terhadap pemerintah. Nah, Ya, ini apa itu istihza ila wulatil umur itu sebatas mana? Langsung. Nah, oke. Nah, untuk masalah istihza, ini kan memang dari sini itu ada poinnya tidak legalitas istihza itu memang pertama adalah ketika memang ada yang disakiti. Bentuk ini juga memang terjadi. Bentuknya apa? Yaitu ketika Menteri Polhukam apa itu? Ya intinya menteri itu sampai-sampai bahasanya siapa yang mengibarkan bendera merah selain bendera merah putih saat momen kemerdekaan itu sampai-sampai akan dijatuhkan hukuman. Nah, ini adalah bentuk muadinya di situ. Sehingga kami mengatakan di situ adalah istihza. Oke, terima kasih. Langsung ya. Ini Blok Agung. Tambahannya, Tor. Udah, cukup. Ini Istihza. belum cukup ini. Mau Blok ditambahkan? Agung. Hah? Udah cukup, nanti dilanjut ya. Tenang, ada waktunya ntar. Tambahan. Cek. Gini, dari tadi itu teman-teman saya dengarkan kok konsepnya banyak yang bawa nasihat. Ya, langsung konsep sampean Saya itu apa? agak muak mendengarkan. Pertama gini, nasihat dan istihza itu konsepnya sama-sama tidak. Yang membedakan hanyalah mengenai niatnya. Dan Pengibaran bendera One Piece menurut sampean apa? belum selesai. Namun nanti perbedaan antara hal ini dengan gibah itu kan orangnya ada atau tidak. Pengibaran bendera One Piece menurut sampean apa? Kalau ini ditasawufkan sebagai nasihat tidak pas. Iya, apa yang pas? Ini diperbolehkan karena tidak ada yang mengharumkan. Tidak ada yang mengharumkan. Mengharamkan. Ya, Nggak ada yang mengharamkan. Tidak termasuk nasihat atau istihza karena manusianya tidak ada. Dua, tidak termasuk gibah. Sebab yang digibahi ini merupakan suatu instansi atau kelompok. Dalam gibah itu memang tidak hanya mengenal mengenai gibatul ahad, juga dikenal sebagai juga ada istilah gibatul jamaah. Nah, ini apakah diperbolehkan? Ternyata ketika kok gibahnya itu yang digibahi adalah suatu instansi, ini langsung dilegalkan. Oke, terima kasih bisa dipaham. Terima kasih, itu jawaban bagus. Oke, kita minta arahan ke perumus bersama-sama. Nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya. Izin Poro Kiai, ada beberapa jawaban yang diutarakan oleh teman-teman. Ada yang mengatakan boleh dikarenakan itu termasuk nasihat, dan nasihat di sini boleh dilakukan secara alaniah. Itu yang sempat mengalami perdebatan agak panjang. Ada yang mengatakan juga boleh karena yang termasuk ta'rif. Ada yang juga bilang tadi termasuk hurriyatul qaul. Dan ada yang mengatakan boleh karena nggak ada yang melarang. Nggak masuk kriteria ghibah, nggak masuk kriteria istihza, juga nggak masuk kriteria-kriteria yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan nggak boleh karena ini termasuk dari istihza. Mohon arahan dan petunjuk. Sangat luar biasa perdebatannya, sangat ramai gitu. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, namun sebelumnya nanti akan saya beri kesimpulan sedikit supaya musyawarahnya lebih mengarah dan sesuai dengan nafsu soal gitu. Dari sekian panjang deskripsi masalah itu, poin intinya kan ada pada simbol kritik sosial gitu, yang berupa bendera One Piece kan itu gitu. Nah, sehingga banyak teman-teman yang kemudian mengistilahkan ini masuknya dalam ranah apa dan lain sebagainya. Secara simpel sebenarnya yang paling pokok ini kan objeknya adalah pemerintah. Nah,
objeknya adalah pemerintah. Dan yang salah, kita katakan salah saja dulu. Yang salah adalah pemerintah. Maka kalau pemerintah yang salah, bagaimana caranya? Ya dikritikkan, begitu bahasa kita. Lah bahasa kritik ini kan banyak, macam-macam. Ya, bahasa kritik itu macam-macam. Kalau dalam bahasa Ihya ataupun kitab-kitab yang kuno itu nanti masuk dalam ranahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada sultan itu kan cuma dua. Yang sering kita dengar antara takrib dengan nasihat. Nah, tadi sempat dibincangkan oleh teman-teman sekalian, nasihat yang seperti apa? Ada dua, ada sirri, ada alaniyah. Secara hukum asal ya sirri mestinya. Tapi kalau gak mempan, alaniyah boleh, kita katakan darurat. Seumpama begitu ya. Ternyata darurat ini kemudian kalau seumpama gak mempan, alaniyah gak mempan, maka ujungnya disuruh sabar. Kan cuma begitu ya rumusannya. Lah ini menurut saya belum menyentuh nafsu soal ini. Yang ditanyakan itu kan benderanya. Bendera itu kira-kira mengarahnya kemana? Dari awal kami teliti ini ibaratnya yang mana yang mengarah kepada bendera. Jadi ibaratnya begini, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Perumus yang lain. Saya kira bentuk kritik itu sudah terjadi. Kritik secara alaniyah. Karena kritik secara alaniyah dari ibarat sekian banyak yang Anda baca, apalagi pakainya ghibah, itu kan cuma ucapan. Gak ada yang berupa wasilah, yang berupa apa namanya tadi? Bendera kan gak ada. Nah ini, ya sebentar, ini yang perlu kita kerucutkan, supaya nanti jelas bahwa bendera ini apakah betul-betul memberi dampak negatif kepada pemerintah ataukah tidak. Dan ini yang paling penting. Karena kami pahami antara bendera dengan kritikan itu jelas berbeda. Orang sudah mengkritik, kemudian diekspresikan dengan bendera. Kritik boleh sesuai dengan aturan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang benderanya masuknya di mana? Nah ini yang saya kira butuh dipertegas. Tetap koridornya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mau diistilahkan apa mengkritik pemerintah monggo. Tapi yang kami minta sesuai dengan nafsu soal bendera ini, One Piece ini, yang jelas ini biar nanti tidak melebar kemana-mana. Diperhatikan, bendera merah putih itu sangat mulia versi orang Indonesia. Kalau disandingkan dengan bendera One Piece, apalagi momennya Agustus, nah ini juga penting dipertimbangkan. Jangan-jangan disinilah yang kemudian akhirnya dia tidak boleh. Nah, begitu ya. Itu yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan ibarat tadi kesimpulannya sampun. Tinggal fokus kepada bendera One Piece kira-kira masuknya di mana, dampaknya seperti apa sebelum kami nanti berikan yang lebih lanjut. Oke. Monggo. Bendera. Tes. Saya menambahkan, jadi kalau kita baca deskripsi sejak awal bendera One Piece ini dimaksudkan memang untuk tidak taat pada himbauan ulil amri. Sepakat ini ya? Karena pemerintah menghimbau pada peringatan 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih, tetapi